Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Amalia Huda dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang bab 5 PPKN, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. 1. Ancaman di bidang ideologi. Komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila, meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis. Ancaman terhadap Pancasila tidak hanya dari komunisme. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Pengaruh negatifnya yaitu gaya hidup mewah, pergaulan bebas, dan sebagainya. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Ancaman dari luar negeri yang berdimensi politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, yaitu intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ancaman dari dalam negeri yang berdimensi politik berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan bersenjata. Tiga. Ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan segala batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk global ke dalam pasar domestik. Pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang menjadi ancaman kedaulatan Indonesia adalah 1. Indonesia dibanjiri barang-barang dari luar negeri yang mengakibatkan terdesaknya barang lokal dan tradisional. 2. Perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing. 3. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari persaingan bebas. 4. Sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Dan 5. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi pangkal timbulnya separatisme, terorisme, dan kekerasan. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, yaitu 1. Munculnya gaya hidup konsumtif, 2. Munculnya sifat hedonisme, 3. Adanya sikap individualisme, 4. Adanya gejala westernisasi, 5. Semakin memudarnya semangat gotong royong dan solidaritas, dan 6. Semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa 1. Agresi. Agresi suatu negara mempunyai bentuk-bentuk dari yang berskala besar sampai terendah. Invasi merupakan bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata untuk menduduki wilayah suatu negara.
2. Tindakan pelanggaran wilayah, yaitu wilayah laut, udara, dan daratan, oleh negara lain. 3. Pemberontakan bersenjata. 4. Kegiatan spionase. 5. Aksi teror. 6. Gangguan keamanan di laut dan udara yang mengganggu stabilitas keamanan negara. B. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap IPOLEK Sosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, yaitu mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga politik, memperkuat kepercayaan rakyat, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. 2. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, yaitu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik pasar dalam negeri. Pertanian dijadikan prioritas utama. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Tidak bergantung pada badan multilateral seperti Bank Dunia, WTO, dan IMF. Juga mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. 3. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. 4. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankam-Rata. Sishankam-Rata bercirikan A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Dan C. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara.